السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tiada Tuhan selain Allah yang maha gagah. Dialah Allah yang maha baik, maha pengasih lagi maha penyayang. Kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala selalu tercurah dalam kehidupan kita. Ada di setiap helaan nafas kita, detak jantung kita, kedipan mata kita, setiap aliran darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita. Bahkan di setiap detik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita. Sesungguhnya semua itu adalah karunia Allah yang tiada bertepi. Namun tidak banyak dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menyadari akan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala ini, sehingga tidak banyak di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Mulk: huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, yang menjadikan bagi kalian as-sam'a, pendengaran, penglihatan, af'idah, hati, qalilan ma tashkurun, namun sedikit di antara kalian yang bersyukur, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Karena inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah azza wa jalla: Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku dari yang sedikit itu. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah, satu yang menyadari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat banyak dalam kehidupan kita, sehingga dengan menyadari akan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita pun mengiringinya dengan rasa syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala fi kulli waqtin wahin, di setiap saat
di setiap waktu dalam kehidupan kita, yang ada hanyalah senandung pujian kita atas sekecil apapun nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Sebagaimana pertemuan kita di pagi hari ini syarat dengan nikmat Allah, syarat dengan izin Allah, syarat dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita jangankan melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, sekedar membuka kelopak mata saja kita tidak akan sanggup jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pertolongannya kepada kita. Karena itulah kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala di subuh hari ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya insyaallah sempurna ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salat dan salam bersama kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan dalam kehidupan kita, contoh dan teladan, standar dan patokan. Dan ini bukan sekedar slogan, tapi adalah hakikat yang ingin kita wujudkan. Sebab hidup dalam naungan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarkan kita kepada kebahagiaan, membawa kita kepada keberkahan, membawa kita kepada kemuliaan, bahkan kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sematkan pada sunnah kebaikan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah hari-hari kita adalah hari-hari di mana kita berusaha sekuat tenaga kita, sedaya upaya kita, semampu kita menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalaupun kita belum bisa mengamalkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tersebut, paling tidak jangan pernah remehkan, sepelekan sekecil apapun kebaikan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah hadisnya Rasul bersabda, la tahkiranna, kata Rasul, jangan kau remehkan, kata Nabi, jangan kau sepelekan apa minal ma'ruf, dari kebaikan-kebaikan yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, dari kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh Nabi, diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Syai'an, meskipun kebaikan yang datang dari Nabi Muhammad dalam pandangan kita syai'a kecil, sederhana, tapi Nabi Muhammad melarang kita untuk jangan sepelekan, jangan remehkan. Karena kita tidak tahu kelak dari kebaikan mana, dari sunnah mana, dari amalan mana Allah akan menghantarkan rahmatnya kepada kita. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar tentang seorang ulama hadis yang bernama Imam Abu Daud rahimahullah, di mana Imam Abu Daud adalah pemilik kitab Sunan Abi Daud, dan kitab Sunan Abi Daud ini termasuk di antara 6 kitab hadis yang mu'tamad, terhimpun dalam satu istilah namanya Al-Kutub As-Sittah. 6 kitab hadis yang mu'tamad. Di dalam aja ada Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, ya, Sunan An-Nasai, dan satu di antaranya adalah Sunan Abi Daud. Imam Abu Daud bukan hanya seorang yang memiliki banyak hafalan hadis, tapi beliau adalah orang yang berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dengan sanad yang jayyid tentang Abu Daud yang saat itu tengah yarkab as-safinah, tengah naik sebuah kapal dalam sebuah perjalanannya. Hingga di satu ketika kapal yang ditumpangi oleh Imam Abu Daud ini berlabuh di sebuah pelabuhan sejenak untuk transit, menurunkan penumpang atau barang, atau menaikkan penumpang atau barang. Karena Imam Abu Daud merasa tidak ada hajat, tidak ada keperluan untuk turun dari kapal tersebut, maka beliau lebih memilih untuk tetap berada di atas kapal tersebut. Tapi ketika dia mendengar ada seorang bersin fi syatti, di pantai tersebut, di pelabuhan itu, dan orang yang bersin ini mengucapkan lafaz alhamdulillah
Imam Abu Daud yang awalnya tidak ada hajat untuk turun dari kapal tersebut, tapi karena mendengar ada orang yang bersin, dan orang yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah, Imam Abu Daud pun turun dari kapal tersebut, menghampiri orang bersin tadi, hanya sekedar untuk mengucapkan kepadanya yarhamukallah. Sebab dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Para ulama menjelaskan apa itu hak. Hak itu adalah ma la yanbaghi tarkuhu, sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, dan melaksanakannya hukumnya hanya satu dari dua kemungkinan. Jika tidak wajib, maka hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya sebagai seorang muslim kita punya hak yang mesti ditunaikan oleh muslim yang lainnya kepada diri kita, sebagaimana kita juga punya kewajiban yang mesti kita tunaikan untuk saudara kita. Paling tidak di dalam hadis ini ada 6 hak secara umum yang mesti kita tunaikan untuk saudara kita muslim yang lainnya. Dan satu di antara 6 hak tersebut adalah wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Dan jika saudaramu itu bersin, kata Nabi, lalu dia memuji Allah azza wa jalla, maka tashmitlah dia. Tashmit ini adalah doakan dia dengan ungkapan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarhamukallah. Dan demi untuk bisa melaksanakan, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ini, Imam Abu Daud yang awalnya tidak ada hajat, tidak ada keperluan, tidak ada kebutuhan untuk turun dari kapal tersebut, tapi karena ingin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, menunaikan hak persaudaraan tadi, Imam Abu Daud turun. Tidak lama kemudian naik lagi ke atas kapal, ya, karena hajat beliau hanya untuk mentasmid orang bersin itu. Tidak lama berselang kemudian kapal ini kembali berehat. Di tengah pelayaran, seluruh penumpang kapal yang bersama Imam Abu Daud mendengar suara menggema di telinga mereka, di mana suara ini mengatakan, inna Aba Daud ishtaral jannah minallahi. Sesungguhnya Abu Daud telah membeli surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada Imam Abu Daud. Namun pertanyaannya, dari kebaikan mana? Dari amalan mana? Secara pasti hanya Allah yang tahu. Namun yang jelas beliau baru saja mengamalkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, itu mentashmid orang bersin, mendoakan orang yang bersin. Karena itulah Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, jangan engkau remehkan, kata Nabi Muhammad, jangan kau sepelekan minal ma'ruf, dari kebaikan-kebaikan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syai'a, sekalipun kebaikan tersebut terlihat sederhana dalam pandangan kita, terlihat kecil dalam pandangan kita, tapi tidak di sisi Allah azza wa jalla. Karena setiap kebaikan yang datang dari Nabi Muhammad lalu kita amalkan, landasannya adalah keikhlasan, mahabbah, cinta kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Bisa jadi dari kebaikan yang sederhana inilah menghantarkan rahmat Allah azza wa jalla dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersua di majelis yang penuh dengan keberkahan ini, penuh dengan kebaikan ini. Hadir rahmat Allah, hadirnya keberkahan dari Allah azza wa jalla. Karena majelis ini adalah majelis kita bersama-sama mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru saja mendengarkan hadis ini sudah memiliki keutamaan. Karena Rasul pernah berdoa dalam satu kesempatan. Apa kata Nabi Muhammad? Naddarallahu imra'an, semoga Allah memberikan keceriaan, kecerahan wajah. Kepada siapa? Kepada seseorang, kata Nabi Muhammad. Yang apa? Seseorangnya, alladzi sami'a maqalat, yang mendengarkan perkataanku. Fawa'ah, lalu dia menghafalnya, menjaganya.
wa addaha ma sami'ah, dan dia mengamalkan apa yang dia dengar. Jadi baru saja kita mendengar hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibacakan, kita sudah mendapatkan fadilah doa dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berupa kecerahan, keceriaan dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang selalu mendengarkan perkataan Nabi, menjaganya, menghafalnya, dan yang paling penting dari semua itu adalah mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, orang-orang yang mendengarkan al-qaul, perkataan, kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, lalu kemudian kita ikuti sekuat dan sedaya kita insyaallah. Dan di subuh hari ini kita akan membahas satu hadis yang kemudian dihimpun oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi, dan kita sudah masuk ke hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17. Hadis ini sekilas terlihat sederhana, tidak panjang, namun juga tidak terlalu pendek, karena ada hadis yang lebih pendek daripada ini. Namun meskipun hadis ini tidak panjang, namun di dalamnya syarat dengan hukum, syarat dengan fawaid, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik darinya, dan kemungkinan besar ini membutuhkan 2 atau 3 pertemuan untuk menuntaskan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, jadi mana Rasul alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Nabi? Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhata, wal yuhidda ahadakum shafratahu wal yurih dhabihatahu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan sebuah pernyataan. Apa kata Nabi? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah kataba, telah menetapkan, telah mewajibkan. Apa al-ihsan? Secara umum ihsan ini kalau kita artikan, ya, berbuat baik. Tapi secara spesifik ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu Rasul sedang duduk bersama para sahabatnya, dan malaikat Jibril datang dalam wujud seorang manusia biasa di tengah-tengah para sahabat, ya, dan awalnya para sahabat tidak menyadari kalau itu yang datang itu adalah malaikat Jibril alaihissalam, sehingga dia duduk di hadapan Nabi, bertanya kepada Nabi dengan beberapa pertanyaan, dan Rasul menjawabnya. Dan salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasul alaihi salatu wasallam adalah akhbirni anil ihsan, beritahu aku, kabarkan kepadaku tentang al-ihsan. Dan Rasulullah SAW kemudian menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seakan-akan engkau melihat Allah. Namun jika engkau tidak melihatnya, tanamkan keyakinan di dalam hatimu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ya, rasa selalu diawasi, dipantau oleh Allah Azza wa Jalla menjadikan seorang hamba akan selalu berbuat baik dalam kehidupannya. Mengapa? Dia malu. Ada rasa malu yang mendorong seorang hamba untuk selalu berbuat baik, mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar, karena dia malu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi al-ihsan, ya, sifat al-ihsan ini akan mendorong seorang untuk selalu berada dalam kebaikan. Karenanya secara umum dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan, innallaha katabal ihsana, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik, ala kulli syai'in, ala kulli syai'in. Artinya apa? Dalam segala sesuatu, fi kulli syai'in, ya.
Walam yakul, dan Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan ila kulli syai'in, ya, bukan kepada segala sesuatu, tapi ala kulli syai'in yang berarti fi kulli syai', dalam semua hal, ya, dalam semua urusan, dalam semua perkara. Bal qala ala kulli syai'in, justru Nabi Muhammad mengatakan ala kulli syai'in, yakni makna daripada perkataan ala kulli syai'in ini annal ihsana laisa khasan bi syai'in muayyanin minal hayati bal huwa fi jami'il hayati. Makna ala kulli syai'in ini diterangkan oleh, ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya berbuat baik itu bukan hanya pada, ya, pada sesuatu yang tertentu saja. Laisa, ya, khasan bi syai'in muayyanin minal hayati, bukan terhadap sesuatu saja dalam kehidupan kita, hanya dalam beberapa perkara saja, dalam beberapa urusan saja. Tidak, bal huwa fi jami'il hayah, akan tapi Allah perintahkan kita, Rasul perintahkan kita untuk berbuat baik dalam semua urusan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba amthilah, memberikan contoh, ya, untuk kemudian menjelaskan makna dari pernyataan sebelumnya. Karena di awal tadi Rasul telah mengatakan innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah telah memerintahkan, telah mewajibkan untuk berlaku baik terhadap semua urusan. Kemudian Nabi Muhammad memberikan contoh. Contoh berbuat baik dalam hal apa? Dalam semua urusan. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْكِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara terbaik, dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara terbaik, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Wal farqu bainahuma, apa perbedaannya antara membunuh dengan menyembelih di sini? Ya, dijelaskan oleh Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin, annal maqtul la yahillu bil qatli kama law arada insan an yaqtula kalban mu'dhiyan. Ya, kenapa dibedakan? Jika kalian membunuh, maka bunuh dengan cara yang terbaik. Jika kalian menyembelih, maka sembelih dengan cara terbaik. Disebutkan annal maqtul, bahwa yang dibunuh, ya, yang pertama fa idza qataltum, jika kalian membunuh. Maksud dari jika kalian membunuh adalah al-maqtul, yang dibunuh itu la yahillu bil qatli, ya, tidak halal untuk kemudian dibunuh. Contoh misalkan, kama law arada insan ayaktula kalban mu'dhiyan, kalau kita hendak membunuh anjing, dan anjing ini misalnya sudah meresahkan, sudah mengganggu, menggigit, apalagi punya penyakit rabies gitu kan, maka sebaiknya anjing tersebut dibunuh, bukan disembelih, Pak. Karena disembelih itu hanya untuk hewan yang kemudian halal dagingnya untuk kemudian dimakan. Sedangkan terhadap hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, maka penamaannya bukan adzabah, bukan menyembelih, tapi penamaannya adalah dibunuh. Ya. Fanaqul ahsanul kitlah, maka bunuh dengan cara terbaik, walaupun dia anjing, walaupun dia misalkan apa, ular misalkan, atau hewan buas yang lainnya yang kemudian mengancam jiwa manusia. Kalaupun kita membunuh hewan-hewan yang dagingnya tidak halal untuk dimakan, maka tetap, kata Rasulullah SAW, bunuhlah dengan cara terbaik. Ya, nanti juga akan dijelaskan oleh Rasul alaihi wasallam bagaimana, ya, membunuh dengan cara yang terbaik tadi. Kemudian wa kadza idza arada an yaqtula tha'banan fanaqulu ahsin al-kitlah. Ya, membunuh tha'laba ini adalah singa atau serigala, Bapak Ibu sekalian, atau hewan buas yang lainnya, maka bunuhlah dengan cara terbaik. Wa idza dzabaha, dan jika kita menyembelih, dan sembelih ini, ya, pengkhususan untuk hewan yang dagingnya halal dimakan. Wa idza dzabaha, dan jika menyembelih, fanaqulu ahsin adzibha, maka sembelihnya dengan cara terbaik. Wa hadza fima yu'kal, dan ini dalam hewan-hewan yang boleh dimakan, yang halal dagingnya untuk dimakan. Ya, sebentar lagi insya Allah kita akan menyembelih hewan kurban, Bapak Ibu sekalian.
Ay yuhsin adzibha bi kulli ma yakunu fihi al-ihsan. Maka sembelilah dengan sembelih yang terbaik, dengan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Walihada qala, karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan di akhir hadis ini bagaimana cara membunuh atau cara menyembelih yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, maka hendaklah salah seorang di antara kalian yang hendak membunuh hewan yang tidak halal dagingnya dimakan, atau menyembelih hewan yang dagingnya boleh untuk dimakan, maka hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan syafratahu. Syafratahu artinya sikin. Sikin ini adalah pisau. Wa hadduha ya'ni hakka hatta takuna qawiyal qata'. Ya, wal yuhidda, hendaklah ia menajamkan. Ya, apanya? Sikinnya. Alat yang digunakan untuk menyembelih. Jadi jangan sampai kemudian ketika kita membunuh hewan sekalipun yang tidak halal daging untuk dimakan, atau menyembelih hewan yang dagingnya boleh untuk dimakan, kita menyembelihnya dengan alat, dengan pisau yang tidak tajam, yang tidak kuat, ya, untuk kemudian menyembelih atau membunuhnya. Ayyuhikuha bil mumarradi aw bil hajari aw bi ghairihi ma hatta takuna hada yahsul biha adzaba bisur'ah. Ya, karena dengan tajamnya pisau atau alat yang kita gunakan untuk membunuh atau menyembelih tersebut, maka dengan demikian penyembelihannya bisa dilakukan dengan cepat. Ya, tidak menyiksa hewan tersebut, tidak menjadikan rasa sakit yang kemudian berketerusan, tapi langsung kemudian mati. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah ia yurih dzabihatahu inda dzabh, menyenangkan, membuat nyaman, ya, dzabihatahu, sembelihannya ketika akan disembelih. Bihaisu yumiru as-sikin biquwwa wa sur'ah. Dengan cara apa? Dengan cara tadi menajamkan pisau tersebut dan membunuhnya atau menyembelihnya dengan cepat. Karena kalau kita yang menyembelihnya dengan sikin atau dengan pisau yang tidak tajam, kemudian tidak cepat dalam mengeksekusinya, maka ini akan menyiksa hewan yang disembelih tersebut. Kaum muslimin dan muslimat, dari hadis yang begitu sangat agung ini banyak fawaid, banyak pelajaran, banyak hukum yang bisa kita petik darinya. Yang pertama, ra'fatullahi bil ibadi. Ra'fatullahi azza wa jalla bil ibadi. Apa ra'fah? Ra'fah ini kelembutan yang dimiliki oleh Allah azza wa jalla terhadap hamba-hambanya. Ya. Wa annahu katabal ihsana ala kulli syai'. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kita hamba-hambanya untuk berlaku baik, berbuat baik dalam semua urusan kita, ya, dalam semua perkara dalam kehidupan kita, dalam semua hal dalam kehidupan kita, dalam semua apapun itu berlaku baik. Ini tugas kita, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak mempersoalkan orang berbuat baik dengan kita atau tidak, tapi yang menjadi, ya, urusan kita, apakah kita berbuat baik atau tidak kepada orang lain. Inilah yang dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Tidak pernah membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Tidak pernah. Kalau kita buka lembaran sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyandang status sebagai seorang nabi dan rasul Allah, mendakwahi agama Allah azza wa jalla, tidak sedikit penentangan didapati oleh Rasul alaihi wasallam dari kaum. Bukan hanya penentangan, perlakuan yang tidak baik dirasakan oleh Rasul alaihi wasallam, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, bahkan disakiti. Nabi Muhammad dilempari dengan kotoran, bahkan pernah isi perut unta diletakkan di atas punggung Nabi Muhammad ketika sedang ruku. Hampir saja kepala Rasul diinjak, hampir, tapi tidak jadi. Allah masih melindungi Nabi Muhammad. Ketika sedang sujud dekat Ka'bah, perlakuan yang luar biasa dirasakan oleh Rasulullah dari kaumnya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah membalas keburukan mereka dengan keburukan. Apa kata Aisyah? Walakin ya'fu wa yasfah.
Akan tapi Nabi Muhammad akan memaafkan dan melapangkan hatinya. Subhanallah. Ya, urusan kita bukan membalas keburukan orang dengan keburukan. Karena Allah yang akan membalasnya, Pak. Allah yang akan membalas keburukan ya, orang lain terhadap diri kita. Namun tugas kita adalah berbuat baik kepada siapa saja, di mana saja. Inilah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Ya, urusan orang berbuat buruk kepada kita itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi urusan kita adalah berbuat baik dengan siapa saja, di mana saja. Kemudian wa yadkhul fi dzalik, dan masuk ke dalam penjelasan katabal ihsana ala kulli syai'in, al ihsan ila syakhsin tadulluhu at-tariq. Berbuat baik kepada seseorang, menunjukkan kepada, misalkan ada orang yang bertanya kepada kita, ya, dia tidak tahu jalan atau dia tersesat, lalu kemudian kita tunjukkan mana jalan yang tepat, mana jalan yang benar, itu juga berbuat baik. Wa kadza it'amu ta'am, termasuk di antara perbuatan baik adalah memberikan makan kepada orang lain. Memberikan makan orang lain ini di antara amalan yang paling utama adalah it'amu ta'am. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ya, di antara amalan yang paling utama kata Nabi adalah memberikan makan orang lain, Bapak Ibu sekalian. Sebuah amalan yang sangat istimewa. Ya, jika kepada orang miskin maka dia termasuk di antara sedekah. Jika karib kerabat kita dan dia tidak termasuk orang miskin maka dia adalah hadiah bagi kita. Dan ini yang kemudian dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Sesama mereka memberikan makan, Bapak Ibu sekalian. Bahkan dikisahkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika ada seorang sahabat diberi hadiah berupa kepala kambing, Bapak Ibu sekalian. Kepala kambing ini bukan kepala kambing bulat-bulat yang baru saja disembelih, tapi sudah dimasak, Pak. Ya, sudah diolah menjadi sebuah makanan yang siap untuk disantap. Tapi ketika sahabat ini diberikan kepadanya kepala kambing tersebut, dia ingat saudaranya dengan mengatakan, akhi fulan ahwaj minni ilaih, saudaraku fulan lebih butuh daripadaku, udah buat dia saja. Subhanallah. Padahal dia butuh dengan makanan itu, tapi karena dia ingat saudaranya yang lebih butuh daripada dirinya, dia katakan, akhi fulan ahwaj minni ilaihi, saudaraku fulan lebih butuh daripadaku, sudah antarkan saja kepala kambing ini kepadanya. Maka orang yang mengantarkan kepala kambing ini pergi kepada orang yang kedua berdasarkan rekomendasi orang yang pertama. Sampai di hadapan orang yang kedua juga mengatakan, akhi fulan ahwaj minni ilaihi, saudaraku fulan lebih butuh daripadaku, sudah buat dia saja. Singkat cerita, kaum muslimin dan muslimat, kepala kambing ini kembali lagi kepada orang yang pertama kali ditawarkan. Namun setelah melewati 7 orang ditawarkan kepada mereka untuk menerima kepala kambing yang siap disantap tadi, tapi mereka menolaknya karena ingin mendahulukan saudaranya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Subhanallah. Itulah yang disebut dengan ithar. Ithar ini merupakan tingkat persaudaraan yang paling tinggi di dalam Islam. Di saat ya, seseorang mampu mendahulukan saudaranya dibandingkan dengan dirinya di saat dia butuh. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala puji para sahabat Ansor di dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu pujian yang Allah berikan kepada kaum Ansor, di mana mereka lebih mendahulukan kaum Muhajirin dalam pembagian fe. Fe ini adalah harta rampasan perang yang didapati tidak dengan berperang. Kalau ghanimah diambil karena berperang. Kalau fe belum lagi berperang tapi mereka sudah mendapatkan harta rampasan perang, dan itu terjadi pada pengusiran Bani Quraidah kalau tidak salah. Ya, tanpa ada peperangan harta itu didapatkan, dan ketika dibagi kaum Ansar lebih mendahulukan kaum Muhajirin dalam pembagian harta rampasan fe tersebut di saat mereka butuh, tapi mereka dahulukan saudara mereka. Subhanallah. Nah, kemudian kaum muslimin dan muslimat, di antara al-ihsan, berbuat baik itu adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Menyuruh, memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Itu di antara perbuatan baik. Jadi kalau ada orang yang menegur kita, yang mengajak kita untuk berbuat baik misalkan, atau menegur kita agar kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan, maka sesungguhnya itu adalah kebaikan, tanda cinta seseorang kepada kita. Jangan pernah berkecil hati kalau kita dinasehati, Pak.
Karena nasihat itu sebagaimana dulu pernah kita bahas, apa itu nasihat? Nasihat itu adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu, menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Jadi kalau ada orang yang menasihati kita, mestinya kita berterima kasih kepada orang yang menasihati kita. Itu adalah tanda sayangnya, tanda cintanya kepada kita. Justru kita mestinya bersedih hati kalau kita berbuat maksiat misalkan, kalau kita dalam kelalaian, dalam kealpaan, lalu tidak ada orang yang menegur kita, tidak ada orang yang kemudian menasihati kita, kita justru bersedih hati, berarti tidak ada yang sayang kepada kita. Jadi kalau kita misalkan ada orang yang menasihati kita, itu tanda sayang dia kepada kita, karena dia menginginkan kebaikan ya, untuk kita. Ya, tapi dalam memberikan nasihat juga punya etika dan adab. Ya, ada adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena ketika kita menginginkan kebaikan bagi orang lain, jangan sampai kebaikan yang kita inginkan justru yang ditangkap malah sebaliknya, gitu kan. Ya, jadi kalau kita yang diberikan nasihat, maka terimalah nasihat itu dengan kelapangan hati. Tapi kalau kita yang memberikan nasihat, maka perhatikan adab dan etika dalam memberikan nasihat. Ya. Wa ma dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-qatl wa dzabh mujarrad amthilah. Dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ya, dari al-qatl, membunuh atau menyembelih tadi, ya, di sini bukan membunuh orang ya Pak, tapi membunuh hewan yang dagingnya tidak halal untuk dimakan. Ya. Karena Rasul menyebutkan membunuh dan menyembelih di sini. Ya. Dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, baik membunuh atau menyembelih tadi, itu hanya sebatas contoh saja. Tapi maksud al-ihsan ala kulli syai' dalam semua urusan, dalam semua perkara dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang kita petik dari hadis ini adalah al-hathu ala al-ihsani fi kulli syai'. Adalah motivasi. Ada dorongan untuk berbuat baik dalam semua urusan. Li'anna Allah Ta'ala kataba dzalik, karena sesungguhnya Allah telah menetapkan hal tersebut, mewajibkan hal tersebut. Syara'ahu syar'an mu'akkadan. Allah telah menjadikan dia sebagai sebuah syariat. Ya, syariat bagi kita untuk berlaku baik kepada siapa saja, di mana saja, bahkan bukan hanya kepada sesama mukmin, sesama manusia, bahkan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berlaku baiklah. Bukan hanya sesama muslim, ya, sesama manusia, bahkan sesama makhluk Allah Azza wa Jalla kita harus berlaku baik, Pak. Ya, jangan kemudian kita memandang remeh makhluk Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah kemudian kita menyepelekan makhluk Allah Subhanahu wa taala, berupa semut misalkan, berupa apa lagi Pak? Semuanya makhluk Allah Azza wa Jalla. Berlaku baiklah ya, dengan siapa saja, di mana saja. Dengan makhluk Allah Azza wa Jalla, kalaupun harus kita bunuh tuh makhluk Allah karena sudah mulai mengganggu, maka bunuh dengan cara terbaik, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Ular, kalajengking yang masuk ke dalam rumah, atau lipan gitu kan, nyamuk dan lain sebagainya, kalaupun dibunuh dengan cara terbaik, jangan kemudian disiksa, Pak. Jangan kemudian dianiaya, tapi dengan cara yang terbaik ya. Kalaupun kita bunuh dengan cara terbaik, supaya bagaimana dia tidak merasa rasa sakit itu. Dan ini adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, diwajibkan oleh Allah untuk berbuat baik ya, sesama mukmin, sesama manusia, bahkan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, annaka idza qatalta syai'an yubahu qatluhu fa ahsinul qitlah. Bahwasanya jika engkau membunuh sesuatu yang boleh dibunuh, maka fa ahsin al-qitlah, bunuhlah dengan cara terbaik. Walinadrib li hadza mathalan, yang dicontohkan oleh Syekh Al-Utsaimin, rajulun adahu kalb minal kilab wa arada an yaqtulahu. Misalkan ada seseorang yang diganggu oleh anjing, misalkan dikejar, mungkin hampir saja digigit oleh misalkan, dan orang yang diganggu oleh anjing ini hendak membunuh anjing tersebut karena sudah sangat meresahkan misalkan, apalagi diketahui anjing ini memiliki penyakit rabies misalkan, ya kan, dan penyakit rabies ini cukup mengancam keselamatan dan kesehatan manusia. Falahu turukun fi qatlihi ka an yaqtulahu birrasas aw barad ar-ra's aw bi isqa'i sam aw bi sa'ki bil kahruba, anwa' katsira min al-qatl fayaqtuluhu bil ashal. Dan biasanya kan orang membunuh hewan berbagai macam cara juga, Pak, gitu kan.
Ada dengan cara misalkan ditembak birrosos, ya, ditembak dengan senapan, atau misalkan baradur ras, ditombak misalkan, atau dikasih racun misalkan, atau disetrum dengan listrik misalkan, ya, dan berbagai macam cara membunuh yang lainnya. Maka dari semua cara, ya, membunuh hewan tersebut, fayaqtuluhu bil ashal, maka hendaklah ia membunuh dengan cara yang mudah. Yang mudah maksud di sini mudah, dia langsung, ya, hilang nyawanya, hilang ruhnya. Jangan kemudian disiksa, jangan kemudian dianiaya terlebih dahulu misalkan. Wa ashaluha kama qila, ya, wa ashalu, dan cara yang paling mudah sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang misalkan membunuh hewan, as-saqu bil kahruba misalkan, disetrum dengan listrik. Lianna saqqa bil kahruba la yuhissu al-maqtul bi ayyi alamin walan takhruj ruhahu bisur'ah min ghairi an yash'ur fayakunu hadha ashal syai' misalkan. Ya, misalkan disetrum, setrum juga dengan tegangan tinggi supaya kemudian dia tidak merasakan lama penderitaan, merasakan kematiannya. Maka cari cara membunuh yang terbaik, ya. Misalnya tadi anjing atau misalnya serigala dan lain sebagainya. Yustathna min dzalikal qisas, ya, dikecualikan misalkan qisas, ya. Fa fil qisasi yuf'al bil jani kama fu'ila bil maqtul, ya. Kalau qisas Bapak Ibu sekalian, karena di dalam Islam juga ada hukum qisas, ya, bunuh maka dengan cara dibunuh. Misalkan ada orang yang menyakiti seseorang, maka hukumnya disakiti lagi, ya. Fafil kisos, adapun dalam kisos yuf'al, maka dilakukan biljani terhadap orang melakukan perbuatan tindak kriminal, menyakiti orang lain, membunuh orang lain misalkan, kama fu'ila bil maktul, sebagaimana ia memperlakukan, ya, orang yang kemudian dia bunuh. Ketika dia bunuh dengan pedang, maka bunuh dengan pedang lagi. Dia bunuh dengan pistol misalnya, maka dibunuh juga dengan pistol. Wadilu dzalika qissatul yahudi, dan dalilnya berdasarkan kisah orang Yahudi, alladzi radda ra'sil jariyah fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay radda ra'sahu baina hajaraini. Jadi ada di zaman Nabi Muhammad alaihi wasallam seorang Yahudi, ya, di mana orang Yahudi ini membunuh seorang jariyah, seorang budak perempuan. Dengan cara apa dia membunuhnya, Pak? Ya, menindihkan batu kepada budak wanita ini. Maka kisos bagi orang Yahudi yang telah membunuh seorang budak wanita ini dengan cara juga didindihkan batu kepadanya, sebagaimana dia telah memperlakukan budak perempuan itu. Nah, ini kisos, ya, berbeda dengan kisos. Kalau kisos itu diperlakukan sesuai bagaimana dia kemudian memperlakukan orang yang dibunuhnya tadi. Ya. Yang keempat, kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah azza wa jalla, annallaha, bahwasanya Allah azza wa jalla lahul amr wa ilaihil hukum. Allah lah pemilik hukum, Allah lah pemilik perintah, Bapak Ibu sekalian. Liqaulihi innallaha katabal ihsan, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah memerintahkan. Jadi perintah itu datang dari yang tinggi ke bawah, ya. Dan yang maha tinggi siapa? Allah azza wa jalla. Maka segala hukum, segala perintah, ya, dikembalikan kepada Allah azza wa jalla, karena dia yang paling berhak untuk kemudian memerintahkan dan menetapkan hukum dalam kehidupan hamba-hambanya. Wa kitabatullahi ta'ala nau'an, adapun ketetapan Allah azza wa jalla ada dua macam. Yang pertama adalah kitabatun qadariyah wa kitabatun syar'iyah, ketetapan Allah berdasarkan takdir, sesuatu yang kemudian tidak bisa kita elakkan karena itu sudah menjadi bagian dari yang dicatat oleh Allah fi lauhil mahfuz, yang kita tidak bisa mengelak darinya, ketetapan takdir. Yang kedua adalah ketetapan syariat, berupa apa? Perintah dan larangan, ya. Jadi ketetapan dari Allah ada dua macam. Satu, ketetapan berupa takdir fi lauhil mahfuz, yang kita tidak bisa mengelak darinya, tentang kematian, tentang jodoh, tentang rizki, ya, tentang, ya, apakah kita bahagia atau tidak, itu sudah ditetapkan oleh Allah azza wa jalla. Yang kedua adalah kitabatu syariah, ketetapan Allah berupa syariat, ya, perintah dan larangan, perkara yang halal dan diharamkan oleh Allah azza wa jalla,
Ya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah azza wa jalla, mithalul awal, contoh yang pertama, ya. Al-kitabatul qadriyah la budda an taqa. Ketetapan Allah berupa takdir itu pasti akan terjadi. Apa yang dikehendaki Allah terjadi pasti akan terjadi. Apa yang dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi, maka tidak akan terjadi. Dan salah satu hikmah iman kita kepada takdir membuat seorang mukmin itu nyaman dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia yakin tidak ada yang meleset dari ketetapan Allah azza wa jalla. Maka ketika satu peristiwa kalau telah terjadi dalam kehidupan kita, sikap terbaik kita sebagai seorang hamba menyikapi takdir Allah itu apa, Pak? Sikap terbaik kita ketika sesuatu itu telah terjadi dalam kehidupan kita, ridho. Ridho perkara itu sudah terjadi, enggak ridho juga sudah terjadi. Maka sikap terbaik seorang hamba ketika telah terjadi satu peristiwa kejadian, maka dia ridho. Dan Rasul katakan, wa man radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah berupa takdir tadi, maka Allah akan ridho kepadanya. Misalkan Bapak jalan di satu lapangan, tiba-tiba ada sebuah batu petok misalkan kena jidat Bapak. Apa sikap terbaik kita? Ridho. Ridho benjol nggak ridho? Benjol juga apa? Ketika kita ridho dengan ketetapan Allah, Allah akan ridho dengan kita. Jadi seorang mukmin itu dia akan merasa tenang menjalani kehidupannya, karena dia yakin tidak ada yang meleset dari ketentuan Allah azza wa jalla. Tidak ada terjadi hanya kebetulan. Kan semua sudah telah termaktub di Lauhul Mahfuz, bahkan daun yang jatuh dari ranting itu sudah ditetapkan oleh Allah azza wa jalla. Ya. Kemudian kaum muslimin, wal kitabatu syar'iyyah qad taqa min bani Adam wa qad la taqa. Adapun ketetapan secara syariat, di sini kita akan diuji oleh Allah azza wa jalla. Apakah kita termasuk yang kemudian mentaati atau tidak? Apakah kita termasuk yang memperhatikan atau mengabaikan? Ya. Manusia diberikan pilihan oleh Allah azza wa jalla di dalam ketetapan syariat. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak melaksanakan. Ada yang meninggalkan, ada yang mengerjakan. Ada yang mengabaikan, ada yang peduli. Dan disinilah hakikatnya ujian dari Allah azza wa jalla. Jadi syariat ini bagian daripada ujian Allah azza wa jalla untuk yang mengukur sejauh mana ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun Allah sudah tahu dengan ilmunya hamba ini akan memilih taat atau tidak. Jadi nggak bisa kelak dijadikan alasan oleh orang-orang yang berbuat maksiat karena Allah sih bermaksiat. Ya, karena memang Allah sudah menyebutnya di dalam Al-Quran, kelak orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat, mereka menyalahkan takdir Allah dalam kekafiran mereka. Ini takdir Allah yang membuat kami kafir, takdir Allah yang membuat kami mencuri misalkan. Di zaman Umar kan ada seorang yang mencuri, lalu ditanya oleh Umar, kenapa engkau mencuri? Takdir Allah yang membuat aku mencuri. Lalu Umar kemudian menamparnya. Ketika Umar menamparnya, dia bertanya, kenapa engkau menamparku? Kata Umar, dibalas lagi, takdir Allah yang membuat aku menamparmu. Padahal sebelum kita berbuat itu, Allah memberikan pilihan. Kita bisa melakukan atau tidak melakukannya. Di saat Allah menginginkan kita untuk berbuat baik misalkan, Allah sudah mengatakan, ini baik, ini tidak baik, ini boleh, ini tidak boleh. Lalu kita kemudian ambil perkara yang tidak dibolehkan oleh Allah azza wa jalla. Bukankah diri kita sendiri yang menjerumuskan kepada kebinasaan? Makanya nanti di akhirat kita tidak lagi bisa menyalahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri. Kata Allah dalam sebuah diskusi, ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum summa uwafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amalan kalian aku simpan dengan baik dalam catatan yang semuanya tercatat dengan rapi sekali. Dan kelak aku akan kembalikan kepada kalian, kata Allah azza wa jalla. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang menemukan pada catatannya adalah kebaikan amalnya, maka pujilah Allah. Namun jika ia menemukan sesuatu selain daripada kebaikan, berarti keburukan, maka fala yalumanna illa nafsa. Jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri, kata Allah azza wa jalla. Karena kita sudah diberikan pilihan oleh Allah azza wa jalla. Ya, Al-Quran telah diturunkan, keterangan telah diberikan, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang.
Lalu kemudian kita memilih kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kita memilih keburukan, maka keburukan itu yang akan kita petik di hari akhir nanti. Jadi tidak bisa kemudian takdir Allah yang membuat kita bermaksiat, takdir Allah yang membuat kita misalkan melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya kita diberikan oleh Allah pilihan, ya, memilih kebaikan atau keburukan, dan kita akan mempertanggungjawabkannya kelak di yaumil akhir. Kaum muslimin dan muslimat, misalul awal, contoh yang pertama, kitab Qadariyah, ketetapan Allah berdasarkan takdir, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anbiya di ayat 100 yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Ini salah satu contoh ketetapan Allah yang berupa takdir. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad katabna," dan sungguh kami telah tetapkan di dalam Zabur, min ba'di dzikri, ya, annal arda, bahwasanya bumi ini, kata Allah Azza wa Jalla, yarithuha, akan diwarisi oleh siapa? Ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang soleh. Itu sudah ketetapan Allah. Walaupun hari ini misalkan dunia ini, ya, dikuasai oleh orang-orang misalkan kafir, tapi pada masanya insyaallah ta'ala, ya, kita meyakini, dan ini bagian daripada keimanan kita tentang akhir zaman. Apa itu? Bumi ini akan kembali Allah wariskan kepada orang-orang yang beriman. Allah wariskan kepada kaum muslimin untuk memakmurkannya, ya, karena janji Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis juga Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan 5 fase sejarah yang akan dilalui oleh kaum muslimin, dan di fase yang kelima sebelum kiamat terjadi apa? Satakunu khilafa ala minhajin nubuwah. Ini menjadi keyakinan dan iman kita. Akan kembali lagi tegak khilafah berdasarkan konsep kenabian itu di akhir zaman. Karena memang Allah sudah tetapkan bahwasanya bumi ini Allah akan warisi kepada siapa? Hamba-hambaku yang soleh. Itu ketetapan Allah berupa takdir. Wa mithalu tsani, dan contoh yang kedua ketetapan Allah secara syariat adalah kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian perang, sekalipun perang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Dan ini adalah ketetapan Allah. Allah syariatkan kita untuk berjihad di jalan, berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Wa qauluhu wa huwa kurhun lakum, adapun firman Allah, dan perang itu adalah sesuatu yang kalian benci, yajibu an ta'lam anna ad-dhamira fi qawlihi wa huwa ya'udu 'alal qital wa laysa ya'udu 'alal kitabah. Ya, Allah katakan kurhun, wa huwa kurhun, dan dia adalah sesuatu yang kalian benci. Dhamir huwa di situ kembalinya kepada perang, Pak. Ya, perang, siapa yang suka dengan peperangan, ya kan? Siapa yang suka dengan peperangan? Nggak ada yang suka dengan peperangan, Pak. Secara tabiat manusia, ya, kita ingin hidupnya damai, ya kan? Kita ingin hidupnya aman-aman saja. Kita ingin hidup kita, ya, normal sebagaimana biasanya. Tapi Allah wajibkan perang ketika kapan? Nah, itu juga ada pembahasan panjang, Bapak Ustaz. Bukan berarti kemudian Allah tetapkan perang yang ada hanya peperangan saja, gitu kan? Perang bagi kaum muslimin adalah ketika mempertahankan agama, mempertahankan negara, Bapak Ibu sekalian. Ya, mempertahankan iman, ya, ketika iman kemudian diabaikan, ketika iman kemudian diusik, ketika Islam kemudian diganggu, ketika kaum muslimin haknya kemudian diabaikan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak serta-merta kemudian kita kumandangkan perang, tidak, Bapak Ibu sekalian. Ada sebab, dan dia harus berdasarkan apa? Instruksi seorang pemimpin, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bisa orang per orang kemudian udah kita perang saja gitu. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Tapi Allah katakan di saat perang itu sesuatu yang kalian benci. Jadi dhamir huwa ini kembali kepada perang. Wa huwa kurhun lakum. Di saat peperang itu adalah kalian benci, tapi Allah telah mewajibkan peperangan. Li'anna as-sahaba radhiyallahu anhu la yumkin an yakrahu faridatallahi lakin yakrahu al-qatla wa yuqatiluna fayuqtalun. Ya, para sahabat tidak membenci syariat Allah, bukan kewajiban perangnya yang kemudian dibenci oleh para sahabat, Pak. Karena para sahabat yang tidak pernah membenci syariat Allah Azza wa Jalla. Tapi perang itu memang sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Siapa yang suka dengan berperang? Ya, karena dalam peperangan ini banyak hal, ya kan, yang kemudian tidak disenangi. Karena di dalam perang kita harus membunuh. Ya, siapa yang kemudian sebenarnya mau membunuh? Nggak ada orang yang membunuh kecuali hatinya sudah dipenuhi dengan syaitan, Bapak Ibu. Ya, seorang manusia
yang hatinya masih bersih, itu membunuh itu beban, Pak. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam catatannya, dalam peperangan Rasul tidak pernah membunuh, paling melumpuhkan. Nabi Muhammad tidak pernah membunuh jiwa manusia dalam peperangannya, paling melumpuhkan. Ya. Karena memang secara tabiat manusia nggak tega untuk membunuh, Pak. Tapi ketika memang harus, ya sudah, itu bagian daripada syariat Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak serta-merta, ya, peperangan itu dilakukan. Wa farraqa baina an yaqra al-insan hukm Allah yaqra al-mahkum bihi, dan harus dipisahkan. Jangan sampai yang kita benci adalah syariat Allahnya. Misalkan kita membenci ketetapan Allah untuk berperang misalkan. Ya enggak boleh, karena memang Allah perintahkan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Yang mungkin tidak disenangi oleh manusia adalah efek dari peperangan itu, karena ada ya, membunuh atau dibunuh dan lain sebagainya. Wamil kitabati syariah, di antara ketetapan Allah secara syariat adalah ketika Allah merintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk apa? Berpuasa. Itu ketetapan Allah secara syariat, kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan masih banyak lagi ketetapan Allah, baik berupa takdir maupun berupa syariat di dalam Al-Quran kita dapati. Fassalli li rabbika wanhar, yang paling dekatnya saat ini adalah apa Bapak sekalian? Ya kita ya melaksanakan ibadah kurban, ya, ibadah menyembelih insyaallah sebentar lagi, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mencintai syariat Allah dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin untuk hari ini cukup dulu Bapak Ibu sekalian, 4 pelajaran yang bisa kita petik di saat total keseluruhan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini ada 11 ya, fawaid pelajaran yang saya petik, dan hari ini kita cukupkan sampai 4 fawaid, 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah SAW ketika Nabi mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.